Bentar. Nah, oke, lebih kencang lagi ya Bu. Kita cari lagi Bu. Kita cari lagi. Ini kalau cowok-cowok di depan sebelah kiri mah nggak usah dicie-ciein, bahaya Ibu ya. Sudah siap Ibu? Siap. Baik, izinkan akang untuk memulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ya. Nah, yang sekarang kan menjadi sarana olahraga lari. Tapi dulu itu lapangan sepak bola yang Gasibu sendiri dibangun tahun 1919. Yang ini lebih dikenal dengan sebutan Persib Bandung. Nah, jadi kalau misalnya ibu nanya ke akang kan sebenarnya Persib itu lahir tahun berapa? 1919 atau 1933? Akang tidak bisa menginformasikan secara valid soal itu. Karena manajemen pun nggak berani ngejawab secara detail dan kompleks gitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi silahkan ambil kesimpulan sendiri ya Bu ya, itu soal Gasibu. Nah terus kita bakal bahas soal gedung sate. Ibu penasaran nggak Bu soal gedung sate Bu? Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ini biasanya ada wisatawan yang mau nanya tapi malu buat nanya. Pertanyaannya pasti kayak gini, kenapa disebutnya gedung sate? Ya, kita bahas bareng-bareng Ibu, kita kupas soal gedung sate. Gedung ini dibangun tahun 1920, selesai tahun 1924. Yang menghabiskan biaya pembangunan mencapai 6 juta holden. Berapa tuh? 462 miliar rupiah tahun 1920. Nah, kenapa kan disebutnya gedung sate atau kenapa adanya di Bandung? Karena kota Bandung sempat akan menjadi ibu kota setelah Batavia atau Jakarta. Yang kemudian orang Belanda membangun pusat pemerintahan yang disebut Hoofddepartementsbedrijven. Bisa Ibu? Susah. Nah karena susah, akhirnya masyarakat berkumpul meminta izin kepada Bapak Sutarjo selaku gubernur untuk berubah namanya jadi gedung sate. Kenapa nggak gedung cilok? Nah karena sate yang dimaksud bukan sate makanan tapi sentral satelit, pusat gelombang informasi atau gelombang suara yang terpancar dari pusat pemerintahan. Gitu. Kalau sate makanan mah Ibu mending lurus aja Bu tuh ke Jalan Hayam Buruk, ada sate jando sebelah kanan ya Bu ya. Tuh orang-orang lagi ngantri Ibu sate jando ya Bu ya. Iya, jando jeroan. Ya. Iya, jeroan ya. Oke. Nah, Ibu soal gedung sate sudah valid Bu? Dan sedikit informasi juga di gedung sate itu nggak cuma ada kantor ya Bu ya, tapi ada museum gedung sate, ada museum pos juga Ibu, dan ada telekomunikasinya di sebelah kanan, di seberangnya Taman Lansia. Nah terus kan, sorry adek ya maaf, ini sebelah kiri ada Jonas Foto Ibu ya. Kalau kata orang Belanda mah Y, jadi Jonas Foto. Karena huruf J jadi Y. Jonas Foto ini Ibu dikenal dengan sebutan Jonas Banda, area fotografi atau area ritual anak-anak muda. Yang dulu mah foto cuma 2 kali. Awal masuk buat rapot, satu lagi buat ijazah. Anak zaman sekarang kelas 1 foto, kelas 2 foto, kelas 3 foto, lulus foto lagi. Kayak gitu. Dan Ibu silahkan lihat ke sebelah kanan ada 3 second yang bersebelahan dengan Roci, makanan yang lagi viral Ibu ya. Buka jam 7 pagi, tutup jam 10 Ibu, pagi bukan malam. Roci, roti mochi Ibu, roti dan teksturnya kayak mochi gitu ya Bu ya. Nah kalau Ibu nanya ke akang, harga relatif Ibu ya, rasa gimana lidah Ibu. Tapi kalau kata akang itu cocok gitu ya. Itu karena kan akang tidak di endorse Bu ya, jadi akang nggak bisa ngejudge gimana ya. Kecuali kalau ada yang mau endorse boleh Ibu ya. Gitu. Oke, ini kata si Ibu, si akang kok ngomongnya langsung frontal banget ya Ibu, harus kayak gitu ya. Jadi supaya tidak ada yang disembunyikan di antara kita ya. Oke, lanjut. Ini ada SON Saparua, sarana olahraga Saparua Ibu. Ada area olahraga lari, sepatu roda, basket, gor Saparua, bahkan ada area senam. Tapi mohon maaf, yang penuhnya bukan area olahraga, melainkan area. Iya, karena niat dari rumah olahraga nyampe lokasi 5 menit olahraga, 30 menitnya selfie, 2 jamnya dipakai. Itu dari rumah bawa perut kosong, pulang ke rumah bawa tentengan ya Bu ya. Gitu. Makanya kenapa Ibu di tempat ini di sebelah kiri itu kalau kita lihat dengan seberangnya ini ada tali Bu, karena wisatawan khawatir lagi lari malah turun, bukan ikutin treknya. Itu lari turun tiba-tiba nyebrang ke rumah kentang sebelah kiri. Iya ini rumah kentang yang asli Jadi tahun 2000 horor, iya Ibu, tahun 2020 lalu ada film horor judulnya Hantu Rumah Kentang. Syutingnya di Jakarta, itu pemerannya Luna Maya. Tapi kalau ini rumah kentang asli. Nah, ini akan bahas soal sejarahnya Ibu ya, bukan bahas horornya. Rumah kentang ini kenapa disebut rumah kentang? Karena dulu ini adalah dapur umum yang menyuguhkan makanan berupa kentang. Ingat, dapur umum, bukan dapur MBG.
Bukan, beda ya, bukan SPPG, bukan. Dapur umum yang menyuguhkan makanan berupa kentang ke tempat sebelah kiri yang bernama Yarbers. Yar itu tahunan, Beurs itu bursa. Jadi bursa tahunan, tempat diadakan festival tahunan oleh orang-orang Belanda dan Eropa, Ibu. Seperti itu ya. Yang suguhannya tuh nggak cuman makanan, Ibu. Nggak cuman kentang, tapi disuguhkan juga wanita-wanita cantik dari Bandung. Makanya Bandung dikenal dengan kota kembang, karena wanita cantik itu menyerupai bunga. Bunga dalam bahasa Sunda itu kembang, jadi kembang kota gitu. Dan Ibu silahkan lihat ke sebelah kiri ada rumah berwarna merah, Ibu. Ada ya, Bu ya? Nah, rumah merah ini adalah rumah milik orang lain, Ibu. Bukan punya Akang ya, Bu ya. Nah, Akang sengaja ngomong kayak gitu karena Akang lihat Bapak Ibu Akang Teteh ini sudah seperti peserta ujian nasional gitu ya. Tegang, panik, serius, lihat kiri kanan kayak orang lagi nyari contekan, Ibu ya. Nah, jadi Akang ingatkan jangan tegang, jangan panik, jangan terlalu serius karena Akang juga dulu pernah serius namun Akang disia-siakan. Ya, itu mah intermezzo ya, Bu ya, supaya Ibu otaknya nggak ngebul kayak motor turun mesin ya, Bu ya. Gitu. Lanjut, sebelah kiri ini ada gedung putih. Ini adalah gedung datasemen markas Komando Daerah Militer Siliwangi. Yang dulu namanya gedung DVO, Ibu. DVO itu artinya Departemen Van Orlog, Departemen Pusat Pertahanan Orang Belanda, yang biasa dikenal oleh para wisatawan dengan sebutan Jendela Sewu. Itu. Kalau di Bandung ini dikenal dengan sebutan Gedung Sabau atau Satu Bahu karena luasnya yang kurang lebih mencapai 1 hektar seperti itu ya. Nah, sekarang silakan Ibu lihat ke sebelah kanan, ini ada area bermain untuk ibu-ibu, namanya Taman Lalu Lintas. Iya, area bermain ibu-ibu yang dibuka setiap hari Sabtu sampai dengan hari Kamis, jam 8 pagi tutup jam 3 sore. Ada pesawat terbang, kolam renang, tempat outbound, kereta api, ada simulasi lalu lintas. Itu cocok banget buat ibu-ibu, bukan buat anak-anak. Karena ibu-ibu kalau bawa kendaraan khususnya motor, sennya ke kanan. Nah itu ya, Bu ya, makanya kenapa Akang bilang bapak-bapak itu nggak mau kalah sama ibu-ibu, karena ibu-ibu dinobatkan sebagai penguasa jalanan, kelas terkuat di bumi, jadi bapak ngikutin itu ya. Oke. Nah, kalau tadi gedung sate dibangun tahun 1920, SMP Negeri 2 Bandung dibangun tahun 1913. Lebih tua lagi, Bu. Iya betul, sebelahnya ada SMP Negeri 5 Bandung yang dibangun tahun 1917. Nah, kedua sekolah ini tuh sempat jadi sekolah favorit di Bandung, Ibu, sebelum muncul sebuah sistem bernama zonasi. Dulu Ibu pengen masuk negeri saingan sama UN sama casting, betul? Anak-anak zaman sekarang pengen masuk negeri saingan sama zona atau jarak ya, Bu ya. Makanya kadang Akang mikir, sekarang sekeras apapun kamu berjuang, pemenangnya adalah orang dekat gitu ya, Bu ya. Bener ya, Bu ya. Itu makanya ini bisa menjadi sekolah favorit, itu juga bukan tanpa alasan ya, Bu ya. Bisa kita lihat bareng-bareng, ini bangunan Belanda asli yang menghasilkan alumni luar biasa hebat. Ada Bapak Habibie, Ibu Ainun, Arman Maulana, Inka Kristi, bahkan kakak Akang dulu sekolah di SMP Negeri 5 namanya Raffi Ahmad. Ya, gitu. Ya, cuman bedanya kalau Raffi Ahmad menjadi sultan gitu ya. Kalau Akang mah jadi esteler sultannya ya, Bu ya. Kayak gitu. Oke, dan lanjut Ibu, kita tebak-tebakan lagi ya, Bu ya. Ada yang tahu nggak, Bu? Tuh di depan sana kita lewatin jalan apa? Nah, ya, si Ibu tahu aja, ada anak muda ganteng ya, Bu ya. Ya, Ibu di depan sana kita lewatin jalan apa, Bu? Bukan, Jalan Sunda mah di sana. Bukan Jawa, tapi jawabannya jalan rel kereta api ya, Bu ya. Iya, karena pertanyaan Akang juga udah jelas, namanya bukan nama jalan apa, tapi jalan apa. Ya, jalan rel kereta api. Jadi jenis ya, Bu ya, yang dulu menjadi saksi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret tahun 1946. Aksi pembelaan pribumi yang menolak diusir oleh orang Belanda. Itu makanya dilakukanlah pembakaran kurang lebih 25.000 rumah di Bandung. Itu. Ibu jangan lihat ke kanan, Bu. Astagfirullahaladzim. Dibilang jangan lihat ke kanan itu enteng banget, Ibu, leher ya, Bu ya. Iya, sebelum apa? Kan Ibu tadi bilang karaoke Rosa ya, Bu ya. Nah, ini dulu benar tempat karaoke punya Teh Ocha. Sebelum jadi tempat karaoke ini tempat hura-hura orang Belanda. Namanya di Amaru. Ya, ini tempat hura-hura orang Belanda. Kalau seberang nih, ini dulu bioskop. Gitu, ya. Nah, Akang tahu dari mana? Kan Akang nggak ngalamin, Akang baca dari buku ya, Bu ya. Ini tempatnya Amaru dulu, tempat hura-hura orang Belanda. Kalau ini bioskop. Itu kalau misalnya rumah sakit, Ibu ya. Nah, sebelum jadi Hasan Sadikin itu di mana tuh, di Telkom di sana?
awalnya di situ tuh pas belokan di Lembong gitu ya Bu ya. Nah yang kemudian itu kan karena memang tempat tidurnya harus bertambah, nah akhirnya pindah ke tempat yang sekarang dekat Master gitu ya Bu ya. Oke, dan ini Bapak Ibu ada yang senang bola nggak? Nah di sini ada patung. Ini katanya kan patung Ajat Sudrajat ya. Padahal ini patung yang dibuat dengan sengaja bertujuan untuk menjadi pengingat era keemasan sepak bola Persib Bandung di tahun 80 sampai 90. Persib itu selalu masuk final dan selalu kalah sama Medan. Gitu. Jadi juaranya cuma 3 kali, makanya total jumlah itu kurang lebih ada 9 gitu ya, 9 piala. Padahal yang diresmikan oleh FIFA itu dari tahun 94-95. Jadi tetap pemilik piala terbanyak di Indonesia adalah Persib dan Persipura ya. Jadi tidak boleh mengelak yang 11 kali juara itu, mohon maaf gitu ya. Beda lagi. Nah, oke. Hah? Apa Bu? Dingin? Oh iya Ibu bener ya, meskipun kedinginan tapi otak akang masih panas Bu. Badan dingin, otak panas. Kemarin dibantai 3-0 Bu sama Thailand. Tapi mohon maaf yang bantainya bukan klub lokal ya Bu ya, karena kita mau udah Asia level klub Ibu ya. Itu si Ibu lanjutin bahas Persib, Ibu mending Ibu next naiknya bandros Persib aja. Ibu ada namanya Jajab ya Bu ya, jalan-jalan Persib bareng bandros. Itu posisinya di Geraha Persib, beli tiketnya di lantai 2 gitu. Itu 100% pembahasannya soal sepak bola Kota Bandung atau Persib yang diawali dari tahun 1902 yang namanya BIVB dulu. Klub terbesarnya BIVB, klub orang Belanda yang akhirnya bergabung jadi Gasibu. Kemudian di era perserikatan di tahun 1930 jadi Persib. Nah itu ya Bu ya. Nah itu kalau bahas sepak bola ya Bu ya, kurang lebih. Jadi Kang sebenarnya naik bandros itu kayak gimana sih? Nah Ibu kan ini pertama kali ya, jadi Ibu bisa tahu first impressionnya naik bandros itu kayak gimana. Ketika Ibu naik bandros itu nggak 100% nggak melulu soal sejarah. Kita tadi sempat bahas makanan, kita sempat bahas nama jalan, kita juga sempat bercanda, dan yang terpenting Akang juga sampaikan sejarah ya Bu ya. Seperti itu. Karena Akang tahu banget wisatawan yang naik bandros tuh nggak cuman pengen tahu sejarah. Ada yang nyari kuliner, ada yang nyari jalan, ada yang lagi stres gitu ya Bu ya. Ada yang pengen menuhin BM-nya Ibu ya, atau kebutuhan sosial medianya gitu ya. Nah ada juga gitu, makanya Akang tidak ngelarang-larang buat ngeluarin kamera segala macam, apalagi nanti di Jalan Asia Afrika tuh Bu ya. Di depan kan kita beloknya ke kanan ya Bu ya, ke kiri Perbodan, kalau lurus itu ke Lengkong. Nah kita ke kanan nanti ke Asia Afrika, Ibu silahkan angkat kameranya. Setelah diangkat kameranya dipencet tombolnya, jadi jangan diangkat doang tuh ya. Dan nanti ketika Ibu sudah record kawasan tersebut, jangan lupa diupdate Ibu ya, entah itu di SG ataupun di TikTok pakai lagu judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ya, yang lagunya kayak gini, kota ini tak sama tanpamu. Insya Allah FYP Ibu yang like-nya pasti sampai juta-jutaan Bu kawasan ini ya. Ini dia Jalan Asia Afrika, jalan raya terpanjang yang ada di Indonesia, dengan jaraknya yang kurang lebih 1000 km dari Anyer Batavia hingga Panarukan Jawa, yang menghabiskan jutaan jiwa dipekerjakan oleh Herman William Dendels. Yang patung di sebelah kanan itu rambutnya agak panjang, ada 3 tokoh yang ikut membantu, ada Raden Wiranata Kusuma II, Bapak Soekarno, dan Bapak Sutarjo yang tadi jadi gubernur. Itu titik 0 km Kota Bandung ya Bu ya. Ada tuh sekarang informasi menarik selanjutnya, ada Hotel Savoy Homan yang katanya horor ya Bu ya. Gitu. Hotel Savoy Homan ini adalah hotel yang direnovasi pertama kali di Kota Bandung Ibu, yang dimana si hotel ini Ibu ya dulu menjadi tempat menginap delegasi negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika nih. Ini juga dulu tempat hura-hura Ibu, namanya Society Kongkogria, tempat berkumpul planter yang bersebelahan dengan Gedung Merdeka, yang kini telah beralih fungsi jadi tempat berkumpulnya atau tempat nongkrongnya hantu-hantu di Bandung. Hantu unik, umumnya hantu keluar malam. Di Bandung rajin Ibu tuh keluarnya pagi-pagi. Hantu di Bandung tidak takut dengan ustadz ataupun doa, dibacain ayat kursi bukannya lari tapi hafal, bahkan bisa baca sendiri. Lah terus Kang, hantu di Kota Bandung takutnya sama apa? Sama Satpol PP dan air hujan, karena takut ketangkap basah Ibu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa Ibu ya, kiri kanan tulisan itu di record Ibu, dan nggak kerasa setelah kita jalan-jalan kurang lebih dalam waktu 45 menit Ibu ya. Nah akhirnya kita sudah bisa melihat kembali alun-alun Bandung yang mohon maaf saat ini alun-alun ditutup Ibu ya. Nah karena informasi yang akan dapetin terakhir, ketika kemarin libur tahun baru H-10 sama H+7 itu kan dibuka, wisatawan meludak, ada beberapa fasilitas yang harus diperbaiki terlebih dahulu gitu, makanya di close dulu Ibu nanti mungkin besar kemungkinan dibuka kembali waktu lebaran Ibu, seperti itu ya. Nah makanya kadang Akang suka heran tuh gini Bu, ini mah Akang bicara fakta ya.
yang ada di Bandung itu kan gak cuma orang Bandung. Ketika Lebaran, Bandung itu jadi sangat sepi, gak seramai sekarang. Karena kebanyakan saudara-saudara kita dari kota lain itu pergi ke Bandung. Dari Bandung ketika Lebaran itu pulang dulu, ya Bu ya. Dan ibu juga mungkin di sosial media pernah dengar gitu ya, ada konten yang berkata, alah Bandung meni indah kieu cenah ya, atau Bandung sangat indah, karena memang kebetulan wisatawannya atau orang-orang yang sudah lama tinggal di Bandung kembali ke tempatnya. Maka dari itu bisa Akang simpulkan atau Akang bisa sombong dikit ya Bu ya, Bandung itu sangat indah ya. Bandung sangat indah, yang kalau misalnya ngebandingin sama Bali kita nggak kalah saing ya Bu ya. Karena apa? Kuliner, soal kuliner nih, Bandung itu pemilik klasmen ketiga Ibu setelah Thailand dan juga Singapura. Bandung tuh se-Asia ketiga soal kuliner. Dan wisatawan yang masuk ke Bandung itu bukan wisatawan lokal dari Indonesia aja, tapi mayoritas itu dari Jerman, Belanda, Inggris, Ibu ya, dan lain-lain gitu. Karena kalau kita lihat Bali itu kan kebanyakan yang memang menjadi warga di sana ya Bu ya, gitu. Nah, oke. Dan baik Ibu, Akang mau tanya ya Bu ya, baru sama gimmick biar ala-ala boyband gitu ya Bu ya. Gitu. Akang mau tanya sekarang jalan-jalannya gimana Ibu, seneng nggak Bu? Puas nggak Bu? Nah, jangan dulu senang, jangan dulu puas Ibu. Bandung masih luas, masih ada Pangalengan, Lembang, dan juga Ciwidey yang bisa menjadi wisata alam terbaik untuk Bapak dan Ibu, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal Pangalengan, Akang aslinya dari Paris Ibu ya, Pangalengan Tiris Ibu. Seperti itu, yang sekarang sudah sangat ramai, sudah sangat padat, karena banyak banget wisata yang sekarang ada, dan banyak banget bis yang sengaja mendatangi area tersebut, gitu. Tapi kalau ibu-ibu tuh biasanya senangnya masuk ke kawasan ini. Ini adalah kawasan yang biasa kita kenal dengan The Kings Mall atau Kepatihan, yang dinobatkan menjadi kawasan favorit ibu-ibu, tempat ibu-ibu menghamburkan uang suami. Dengan konsep workshop, Papa work, Mama shop, Papa kerja, Mama belanja, Papa pusing, Mamanya shopping, ya Bu ya. Karena ibu-ibu berasa masuk surga, lihat kiri kanan banyak barang bagus, diskonnya gede-gedean, sedangkan para bapak berasa masuk rumah hantu. Kiri kanan kayak rumah hantu yang kosongnya isi dompet. Karena di sini banyak banget makhluk halus yang sering berkata seperti ini. Boleh kakak ya bunda, selamat datang, kita punya promo awal tahun, diskon bajunya mulai dari 50% ya. Baju anaknya mulai dari 20 ribuan aja, tunggu apa lagi, karena kita masih punya banyak promo menarik lainnya. Ngomongnya halus ya, kasar isi dompet Bapak, karena kalau Bapak tidak mengeluarkan uang, Bapak harus siap dengan perang dunia ketiga ya Bu ya. Nah itu dia akhir dari perjalanan kita kali ini. Akan ucapkan terima kasih banyak untuk respon terbaik Bapak Ibu. Akan juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan, tindakan, perilaku atau penyampaian dari Akang yang tidak pantas dan tidak mengenakan Ibu, dimaafin. Harus dimaafin ya Bu ya, karena manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya ada pada rokok sampurna milah ya Bu ya. Nah baik, sebelum kita turun Akang ingatkan Ibu ya, untuk barang bawaan jangan sampai ada yang lupa atau tertinggal, karena apabila ada kehilangan itu bukan tanggung jawab dari kami selaku kru yang bertugas hari ini, terutama